Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Ketemu lagi dengan channel saya sahabat, channel Mulyanto SPP SPMA. Kali ini kita melaksanakan untuk pengecekan sahabat, pengecekan tanaman padi kita sahabat. Tanaman padi kita berumur 58 hari sahabat, 58 hari dengan varietas Inpari 32 sahabat. Ini hampir merata untuk bunga malai sahabat, hampir merata. Kita melaksanakan pemupukan terakhir yaitu berumur 33 hari sahabat. Pemupukan penutup yaitu dengan Ponska pada 250 kita pakai Ponska 1,5 kintal sahabat, untuk menambah nanti gabah kita berbobot dan batang ini lebih kuat untuk menopang malai ini nantinya sahabat, karena nanti malai padi ini lebih berbobot sahabat. Fungsinya itu untuk pemupukan yang terakhir. Biasanya untuk sahabat tani hanya 2 kali pemupukan, kita merasakan 3 kali pemupukan sahabat, 3 kali pemupukan supaya hasilnya betul-betul maksimal. Karena petani menunggu selama 3 bulan sahabat, menunggu selama 3 bulan, apabila hasilnya tidak maksimal sangat merugi sekali. Makanya kita harus betul-betul memaksimalkan untuk pemupukan pada saat umur vegetatif, dan pada saat generatif ini sudah full dengan pupuk. Makanya supaya betul-betul maksimal kita laksanakan untuk pemupukan yang ketiga kalinya, supaya betul-betul untuk tanaman kita penyerapan unsur hara lebih maksimal. Ini menghijau sahabat, menghijau untuk tanaman kita karena full dengan melaksanakan pemupukan, yaitu sebagai unsur hara yang diserap oleh tanaman ini lebih cukup, lebih maksimal. Kita melaksanakan pemupukan yang ketiga, dan setelah itu kita juga melaksanakan pemupukan lewat daun sahabat. Pemupukan lewat daun kita spray ini nanti. Ini sudah kita laksanakan untuk persiapan untuk menambah nutrisi pada tanaman kita. Penambahan nutrisi yaitu ini sudah kita masukkan 3 bahan seperti di tutorial saya. Yang pertama yaitu bawang putih, kita lembutkan sebanyak 1 liter kita masukkan sahabat, dan buah mahuni sebanyak 1 liter sudah kita masukkan, dan nasi basi sahabat, nasi basi kita masukkan di sini untuk menambah nutrisi pada tanaman kita sahabat. Dan untuk mempercepat fermentasi kita tambah dengan telur busuk supaya betul-betul maksimal untuk hasil fermentasi sahabat. Dan sangat baik sekali untuk telur busuk untuk kita laksanakan pencampuran fermentasi, mempercepat fermentasi, dan sangat baik sekali untuk perkembangannya. Telur busuk yaitu mengandung nutrisi yang sangat tinggi, menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi tanaman nantinya. Nanti untuk hasilnya betul-betul maksimal. Kita laksanakan penyepraian untuk penambahan nutrisi.
Untuk bawang putih sebagai pestisida organik sahabat, bawang putih untuk mencegah adanya hama maupun penyakit pada tanaman kita. Untuk buah mauni juga gitu, sebagai pestisida organik juga untuk mencegah adanya hama maupun penyakit. Sebelum penyakit itu menjalar ke tanaman kita sahabat, kita harus melaksanakan pencegahan dahulu. Nanti apabila hama maupun penyakit sudah ada di tanaman kita, sangatlah sulit untuk pencegahannya. Biayanya juga sangat banyak nanti. Nanti kita cukup dengan pestisida organik. Pestisida organik untuk dosis bisa dicek di tutorial saya untuk pemupukan yang pertama kali. Nanti kita melaksanakan pemupukan yang ketiga, pemupukan lewat daun dan pencegahan hama maupun penyakit. Ini merata, hampir merata ini untuk bunga malai pada tanaman padi kita sahabat. Ini memakai Inpari 32. Kita melaksanakan untuk pembuatan benih sendiri. Masih merata, baik, sangat maksimal. Kita juga melaksanakan untuk penanaman kacang panjang ini sahabat, bisa mencegah adanya hama maupun penyakit sahabat. Apabila ada hama tersebut menempel pada tanaman ini sahabat, menempel pada tanaman ini. Jadi tanaman kita nanti selamat dari hama maupun penyakit seperti kepik maupun belalang. Ini sudah kita panen 3 kali sahabat. 2 hari sekali kita melaksanakan pemanenan sahabat. 2 hari sekali. Untuk menambah penghasilan kita setiap harinya. Tiap pematang atau galung malang sahabat, galung malang kita laksanakan penanaman kacang panjang. Kita usahakan untuk sahabat tani melaksanakan penanaman kacang panjang sahabat. Kacang panjang bisa mengikat N dari udara, seperti galung malang ini. Kemarin ada yang bertanya, kok galung malangnya ditanami kacang panjang? Ya Pak, ya sahabat, sistemnya yaitu galung malang kita tanami jangan sampai di tengah, seperti di pinggir sini, di pinggir. Jadi kita bisa lewat di sini. Jadi kita tetap aman apabila melaksanakan pengairan maupun pemupukan. Tidak terlalu menengah seperti ini sahabat. Tetap kita bisa lewat. Ini dengan harga Rp6.000 per kilonya untuk kacang panjang ini. Sangat membantu sekali bagi kita untuk sahabat tani apabila melaksanakan penanaman kacang panjang dengan sistem tumpang sari. Ini bata 250 sahabat, bata 250. Mulai awal umur 3 hari kita melaksanakan pemupukan yang pertama. Mengapa pemupukan kita laksanakan berumur 3 hari sahabat? Pemupukan kita laksanakan umur 3 hari, yaitu fungsinya supaya biji gulma tidak tumbuh sahabat. Biji gulma tidak tumbuh, kita aplikasikan dengan herbisida tabur. Bisa dicek di tutorial saya supaya biji gulma tidak tumbuh. Kita memakai Saturn. Kita tidak melaksanakan penyiangan atau dadak sahabat.
lebih aman sekali kita memakai Saturn dan Furadan untuk mencegah adanya orang-orang yang makan biasanya di pinggir pematang waderan seperti ini. Apabila tidak merata, untuk tanaman kita dimakan oleh orang-orang, akarnya lama-kelamaan menguning langsung mati, sahabat. Ini aman di pinggir pematang atau waderan ini. Ini harus bersih, sahabat. Pematang atau waderan ini harus bersih. Nanti supaya tidak ada tikus untuk menyelinap di rumput-rumput atau gulma, sahabat. Tapi di sini aman, tidak ada untuk tikus yang menyerang. Aman sekali di sini, sahabat. Kita tinggal melaksanakan penyempraian aja, melaksanakan penyempraian, pencegahan hama maupun penyakit. Pematang harus bersih, harus bersih. Pematang harus bersih supaya kita pada saat melaksanakan pengecekan tidak khawatir apabila ada ular atau apa, tidak khawatir karena kita melaksanakan untuk pembersihan gulma tersebut. Kemarin kita laksanakan pembersihan gulma tiap pematang. Langsung kita melaksanakan penyepraian, sahabat. Langsung kita laksanakan penyepraian. Kita memakai mix, sahabat, supaya jangkauannya lebih kuat. Kita memakai mix K9. Kita memakai mix K9 supaya jangkauannya lebih kuat. Ini kurang lebih 10 meter, sahabat. Bisa dijangkau 10 meter. Sekarang kita melaksanakan untuk pencegahan hama ke tanaman padi kita, sahabat. Kita pasang dulu ke kerah. Supaya jangkauannya lebih kuat, sahabat. Dan ini dan kita panjangnya kurang lebih 12 meter, sahabat. 12 meter. Oh, lebarnya 12 meter. Untuk menjangkau untuk tanaman kita, untuk stik nggak mampu, sahabat. Kita sambung untuk memperkuat supaya juga kuat untuk stik kita. Kita juga pakai kayu untuk memperkuat. Supaya tidak putus untuk stik kita. Kita pakai tali supaya tidak memutar untuk stik kita. Untuk panjangnya kurang lebih lahan kita ini 400 meter, sahabat. 400 meter. Untuk lebarnya 12 meter. Makanya kita sambung untuk stik kita, sahabat, supaya bisa terjangkau.
supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Langsung kita melaksanakan penyempraian untuk pencegahan hama maupun penyakit sahabat dengan pestisida organik. Ini supaya betul-betul maksimal. Seperti ini supaya betul-betul hasilnya maksimal sahabat. Kita tambah stick Demikian sahabat sebagai tutorial saya untuk pencegahan hama maupun penyakit dengan pestisida organik dan penambahan nutrisi untuk tanaman kita pada saat masa-masa seperti ini. Untuk bulir barusan keluar ini, pembungaan. Supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Fermentasi yaitu nasi basi kita fermentasi, dan untuk mempercepat fermentasi kita tambah dengan yaitu telur busuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.